Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang range of motion. Nah, setelah kita membahas tentang positioning, sekarang adalah range of motion. Apa itu range of motion? Kalau dari bahasa Indonesia adalah rentang gerak ya. Oke. Range of motion atau artinya ruang lingkup gerak sendi atau singkatnya rentang gerak sendi. Ruang lingkup gerak sendi adalah segenap gerakan yang dalam keadaan normal dapat dilakukan oleh sendi yang bersangkutan. Nah, jadi kalau nggak normal ya berarti eh, tidak dapat digerakkan atau sulit atau terdapat misalkan seperti nyeri atau tegangan dan sebagainya. Jadi normalnya segenap gerakan dalam keadaan normal. Jadi dapat dilakukan oleh sendi yang ada atau sendi yang bersangkutan. Klasifikasi dari pergerakan sendi. Nah, mungkin yang kemarin di positioning kita sudah membahas sedikit tentang sendi. Nah, kita di sini akan coba mereview. Yang pertama dapat bergerak. Berdasarkan pergerakan sendi dibagi menjadi tiga klasifikasinya. Yang pertama tidak dapat bergerak yaitu sendi fibrosa atau sinartosis, misalkan sutura-sutura pada tulang tengkorak, sutura frontalis, sutura koronaria, sutura sagittalis, dan sutura parientalis. Nah, tengkorak ya pada kepala. Kemudian yang kedua sedikit bergerak yaitu pada sendi tulang rawan atau amfiartrosis. Misalkan persendian pada simfisis pubis. Nah, jadi supaya Anda lebih mudah memahami, nah silakan Anda cari istilah-istilah ini. Nanti di buku anatomi, oh ternyata di bagian ini, di bagian ini. Itu supaya Anda lebih paham. Kemudian yang ketiga bergerak luas yaitu di sendi sinovial dan diartrosis. Nah, jenis dan pergerakan sendi sinovial. Nah, ini ada sendi peluru atau bergerak ke segala jurusan. Nah, biasanya bisa memutar ya, seperti bola di dalam lubang. Misalkan sendi panggul dan sendi bahu. Nah, di panggul Anda kan bisa muter ya. Kakinya pergerakannya bisa memutar baik ke kanan maupun ke kiri. Begitu juga bahu. Kemudian selanjutnya sendi engsel memungkinkan gerakan hanya satu bidang seperti gerakan engsel misalkan sendi siku. Nah, engsel untuk pintu ya. Jadi buka tutup. Nah, seperti itu. Kenapa kok dinamakan engsel ya? Karena ya seperti engsel. Misalkan pada siku. Baik di dari pergelangan tangan ataupun di kaki. Kemudian ada sendi putar atau bergerak memutar, misalkan sendi antara tulang radius dan humerus. Nah, ini. Jadi sendinya memutar seperti bukaan pintu gitu. Nah, lanjutannya ada sendi kindoloid atau mirip sendi engsel tapi dapat bergerak dalam dua bidang lateral, ke belakang dan ke depan. Sehingga dapat fleksi, ekstensi, aduksi ke samping, ke tengah dan sedikit sirkumsisi. Misalkan pada sendi pergelangan tangan. Nah, jadi Anda kan bisa gerak-gerakan ke samping ya, bisa membuka, bisa menutup seperti itu. Kemudian ada sendi pelana, banyak kebebasan bergerak, misalkan sendi antara multangulum mayus dan tulang metakarpal pertama yang memungkinkan ibu jari berhadapan dengan jari-jari lainnya. Nah, ini tangan Anda tuh banyak sendinya ya, karpal, metakarpal. Kenapa kita harus melakukan ROM atau range of motion? Yang pertama terdapat kelemahan pada otot. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya, ada yang dinamakan kontraktur, atrofi, dan lain sebagainya. Ada kerusakan pada sistem saraf. Nah, gitu. Jadi dengan adanya rentang gerak, ya ternyata juga ada stimulasi saraf. Nah, makanya pada pasien-pasien dengan gangguan saraf, khususnya seperti pasien dengan penyakit stroke, itu memang dianjurkan untuk melakukan rentang gerak ini. Ada gangguan pada tulang belakang dan juga adanya artritis ya. Nah, kontraindikasinya adalah misalkan ada dislokasi ya atau juga ada fraktur, misalkan ada
ada patah ya. Nah, jadi itu jangan dilakukan. Misalkan ada fraktur, kecelakaan apa, nah itu jangan dilakukan, maka akan bisa tambah parah. Nah, dislokasi. Nah, misalkan sendinya eh, adanya sendi yang bergeser gitu. Nah, jangan malah diputar-putar, nanti tambah parah gitu. Yang kedua yaitu pos operasi di daerah tendon, ligamen, tulang dan juga kulit. Nah, ini juga berbahaya karena kan baru dioperasi gitu. Tujuan dari room adalah yang pertama menjaga kondisi pasien untuk tetap pada pergerakan yang memungkinkan. Yang kedua untuk meningkatkan kemampuan sendi dan otot. Yang ketiga untuk meningkatkan sirkulasi dalam otot atau persendian. Nah, ada room pasif, jadi pasien tidak dapat bergerak sendiri, jadi kita yang membantu. Nah, jadi ya mulai dari tangan, kaki, ya kita yang membantu untuk menggerak-gerakkan. Karena memang kondisinya pasien memang sudah eh, tirah baring, misalkan gitu. Kecuali pasiennya mampu ya mandiri, ya, baru kita bantu atau kita arahkan untuk melakukan gerakan-gerakan yang ada. Nah, itu dinamakan sebagai room aktif. Pasien dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, kita upayakan pasien untuk mandiri. Kita hanya mengajarkan. Hanya pada room aktif yang dapat meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan kinerja jantung dan paru. Nah, itu. Jadi efeknya room aktif karena memang bergerak. Nah, bergerak tentunya membutuhkan energi yang lebih besar daripada yang room pasif. Prinsip-prinsip dasar latihan. Yang pertama, pergerakan diuji atau diperiksa oleh terapis untuk menentukan adanya pergerakan daerah sendi. Kemudian pergerakan sendi klien sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, faktor penyakit dan faktor genetik. Nah, kondisi fisik misalkan pada lansia ya otomatis sudah mengalami penurunan ya. Nah, pada penyakit-penyakit tertentu, nah penurunan kesadaran, terus juga mungkin juga ada faktor genetik juga. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian setiap sendi tubuh mempunyai suatu lingkup pergerakan yang normal. Dan sendi-sendi akan kehilangan lingkup pergerakan sendi yang normal. Kekakuan akan mengakibatkan suatu keadaan ketidakmampuan yang menetap. Nah, jadi kalau nggak digerakkan, kaku, ya bisa menetap terus-menerus seperti itu. Hari ini sering terjadi pada kondisi neuromuskuler atau hemiplegi. Latihan room direncanakan dengan individu. Lingkup pergerakan bervariasi sesuai dengan perbedaan tubuh dan kemampuan serta golongan umur. Nah, biasanya pada anak-anak atau lansia, nah itu tidak bisa dipaksakan ya seperti orang-orang dewasa gitu. Latihan room dapat dilakukan kapan saja. Nah, terutama pada lansia ya. Nah, lansia itu sangat sangat berisiko. Kalau anak-anak ya mungkin jarang lah dilakukan. Biasanya orang dewasa dan lansia. Karena anak masih pada fase tumbuh kembang. Latihan disesuaikan dengan keadaan klinis klien. Macam-macam gerakan yang dapat dilakukan. Jadi ada bagian belakang ya, ada bagian pergelangan, ada bagian siku, ada bagian lutut juga. Nah, habis ini kita coba bahas satu persatu. Misalkan pada bagian bahu ya. Nah, ini. Jadi derajatnya ada yang di bagian bahu bisa untuk fleksi ke depan, nah hyperekstensi sampai ke belakang itu. Jadi Anda bisa mensimulasikan. Terus ini juga kalau yang bagian siku ya juga bisa diangkat, biasanya 90 derajat. Kemudian bagian siku ke depan, ke belakang, kembali ke keadaannya. Jadi difleksikan, fleksi, ekstensi. Nah, gerakan menutup, nah itu fleksi, membuka itu ekstensi. Pergelangan tangan, nah ini membuka ya jari-jarinya 20 derajat, 30 derajat, nah seperti itu. Dan juga ke atas, ke bawah, hyperextension dan juga flexion. Kita bisa menggunakan di panggul. Nah, ini juga bisa.
Jadi nanti dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya 15 kali per menit ya. Nah, secara perlahan. Ini jadi lengkap dengan derajat pergerakannya. Ini untuk lutut. Nah, seperti ini, fleksinya adalah 90 derajat ke bawah. Nah, hyperekstensinya lurus. Ini untuk pergerakan kaki atau ankle. Jadi bisa memutar ke dalam, keluar, nah kemudian ke atas, ke bawah. Nah, untuk lebih jelas simulasinya Anda bisa tonton di video berikut ini. Jadi itu untuk perkuliahan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk diskusi di ruang Zoom. Terima kasih.